Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kuku di sini, perwakilan dari Hosana Putra Airsoft. Saya divisi marketing officialnya, bekerja sama dengan APS Media Kreatif, dan kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang dibilang jarang suker, sering ikut suker, dibilang nggak ada giat airsoft, masih ada kontribusinya ke airsoft. Tapi beliau punya sesuatu untuk dibagikan malam ini. Kita langsung saja, Mas. Namanya siapa, Mas? Namanya Panda, nama bekennya itu. Nama bekennya Mas Panda. Nama aslinya? Eri Noviantoro. Iya. Kalau Cucuk Boyo ya nama apa? Cucuk Boyo, itu kode keras. Iya. Oke, Mas Panda dari mana rumahnya, asalnya? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Biasa main airsoft di? Ya, dulu sering di daerah Surabaya, terus karena sekarang aktivitasnya sering di Malang, ya ikut sampaikan. Iya. Oke, jadi kita sudah mengumpulkan beberapa topik dan materi yang mohon maaf untuk pertanyaan netizen. Seperti biasa masih saya rangkum tapi tidak dalam materi ini karena materi ini sangat urgent. Jadi kita juga segmennya beda. Kita yang datang ke Mas Panda, kita ada di cafe apa ini, Mas? Grandia. Jadi Grandia Eatery, Good Food and Coffee. Ini lokasinya di Surabaya. Nanti kita cantumkan Google Map-nya di deskripsi aja ya. Kopinya enak-enak dan harganya nggak terlalu pricey. Iklannya sudah selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan silahkan dikirim ke Instagram Hosana Putra Airsoft official di sini atau ke Instagram saya sendiri Kuh37. Pun kalau juga ada pertanyaan terkait materi-materi nanti bisa dikasih ke Instagramnya Mas Panda karena di sini ya, biar editornya kerja. Karena kita akan membahas beberapa topik yang kita nggak bisa bawa di sini atau kita juga nggak bisa bawa di Hosana. Jadi kita pilih yang agak netral. Jadi biasakanlah dengan kita yang nyamperin narasumber. Mulai seperti itu. Terima kasih Mas Panda ya. Dari Malang Surabaya loh. Motor lagi guys. Waduh. Oke, kita langsung saja. Mas Panda main airsoft dari tahun berapa? Main airsoft itu sekitar 2010, Mas. Tua banget tuh. 2010. Sekarang udah 15 tahun berarti per video ini diambil. Nah, sempat pensi atau full? Sempat pensi itu di 2016 sampai 2018-an sih. Oke. Dari sekian hobi, sorry tak potong, dari sekian hobi laki-laki kenapa main airsoft? Karena dulu itu cita-citanya pengen jadi angkatan ya, Mas. Senggol dong. Pengen tembak-tembak. Karena saya minimalis, jadi ya takdir tentara plastik. Berapa lama pensinya, Mas? 3-4 tahunan kurang lebih. Tuh unit dijualin atau kayak? Unit dijualin. Zamannya pertama itu SVD, Mas. King Arm. Terus SVD mereknya Spring semua. Dari awal airsoft memang stylenya itu sniper, Mas. Sampai hari ini ya, tak lihat ya. Kenapa? Karena dulu waktu saya dipanggil awal Panda itu kan bobot saya itu 105 kilo. Gembrot, sumpah gembrot, jijik aku lihat muka gue. Sekarang 73. Sama. Saya dulu 110, sekarang 75. Turun. Iya, turun terus ya, Mas ya. Gitu. Oke, untuk teman-teman sedikit penjelasan. Airsoft punya fake threat dan real threats. Jadi untuk fake threat itu atau ancaman palsu, itu biasanya ada teman lawan mainmu juga. Kemudian jebakan-jebakan yang dibuat oleh Marshall, bomb mission, rescue the hostage, yang hostage-nya selingkuh tembaki itu. Kemudian banyak sekali. Tapi kalau real threats itu ada beberapa unsur-unsur alam, terutama untuk teman-teman yang main woodland, ya. Yang indoor juga ada. Kalau real threat di indoor itu biasanya bekas BB, ya kan, terus obstacle yang tajam-tajam, itu real threats. Jadi yang bisa menyakiti Anda secara loss. Jadi tidak ada batasan di situ. Nah, kalau fake threat kan memang sama Marshall, misalnya kita main petasan ada takarannya biar nggak terlalu berbahaya. Fake threat nanti urusannya sama saya, tapi real threat kita harus jauh-jauh nyamperin Mas Panda. Mas Panda. Ngeri. Kita mau diskusi ini udah berapa bulan lalu sebenarnya? Oh ya, ini baru sempet nih. Jadi dari 3-4 bulanan. Itu zaman Kenaro masih main Dragles kayaknya atau gimana nggak tahu. Tirek masih taraweh. Oke. Mas, kita mau bahasan real threat di airsoft, Mas. Salah satu yang menjadi concern saya adalah ketika teman-teman main woodland ini ada aja untuk real threats yang hidup maupun yang mati. Lubang parit, keceklong atau keselundupan, kemasukan kayu, kemasukan apa gitu ada. Itu salah satu real threat, tapi itu yang gampang lah diobati. Nah, ini yang real threat yang
habis menimbulkan threat terus dia kabur. Nah, dalam kasusnya woodland kita ada beberapa serangga termasuk diantaranya kelabang, ular, laba-laba, semut merah, tapi spesialisasi Mas Panda dan yang sempat saya alami juga di YouTube, kalau teman-teman sempat lihat di YouTube saya Kabut Softer itu biar ditampilkan di sini, itu ada baby cobra. Kalau menurut Mas Panda, saya tanya Mas Panda juga, itu deket banget sama kaki saya, nempel di sepatu. Nah, hal itu menjadi menggelitik karena memang ular kita sering banget ketemu. Mungkin kalau kelabang biasa ya. Untuk matok sepatu delta sekali apapun saya rasa nggak bisa masuk. Laba-laba juga cenderung di atas. Karena nggak di bawah. Sama tawon. Tawon. Cuman ular tawon kalau nggak ganggu nggak anu Mas, aman. Nah ular ini Mas kita ganggu nggak ganggu. Nah jadi hari ini saya mau bahas ular. Oke Mas, ini pertanyaan saya Mas. Oke. Kira-kira nih Mas, woodland Indonesia, daerah tropis, saya rasa satu Jawa sama aja ya. Atau mungkin kalau di Kalimantan ada ular yang gedenya ular Nabi Adam atau orang itu urusan lain. Kita bahas yang kecil-kecil Mas. Dari banyaknya spesies ular di dunia ini, yang kira-kira paling dekat mengancam airsoft itu ular apa Mas? Yang sering bersinggungan ya? Yang sering bersinggungan di tempat kita main misalnya. Oke. Nah jadi sebelum tak mulai itu ada yang namanya karakternya ular Mas, itu ada yang agresif, ada yang pemalu sebenarnya. Pemalu. Nanti saya sampaikan. Nah, agresif ini itu kobra Mas, king kobra, kobra atau kobra Jawa, itu Naja Sputatrik. Terus yang pemalu itu Kepling, pada orang pergi sebenarnya. Tapi tetap itu high venom. Nah, kalau kepepet matok dong. Oh iya. Jadi pertanyaan Mas Koko tadi, ular yang berpotensi nih. Berpotensi ketemu di woodland. Nah, kobra Jawa, atau Naja Sputatrik yang warna hitam, itu bisa nyembur sampai 2-3 meter Mas. Nyembur tuh. Iya. Biar nanti ditampilkan sama editor di sini ya gambarnya. Untuk bisa juga nggak apa. Nyembur. Nggak matok. Ya matok juga. Matok juga. Oke. Kayak gimana tuh nyemburnya? Jadi, pas ngapain? Matoknya pas ngapain? Kalau kobra itu sejatinya dia nggak bakal nyerang kalau nggak kita ke teritori. Kita main ya, delik di kayak parong-parongnya bambu. Itu tempatnya dia tuh sebenarnya. Oh, teritorinya dia. Teritori itu ada lengnya. Habitatnya itu. Rumahnya. Kita kalau nggak tahu, tiba-tiba dia datang gini. Nah, ini defend udah. Tapi kalau kita ganggu sama unit kita disentuh-sentuh gini, dia bisa gitu, nyembur. Oh. Dia berdiri terus. Tapi kalau dia sampai bisa apa ya? Dia move ke kita ya, tadi matok. Oh, jadi ada melee attack, ada range attack. Beda lagi sama king cobra. King cobra lebih pintar Mas, lebih pintar dari semua ular-ular. Karena apa? Ular yang pada umumnya itu matanya rabun. Dia mendengarkan dari gelombang ya, dari penciuman atau gelombang. Tapi kalau king cobra, dia udah nantang gini, dia bisa ngejar. Banter Mas itu Mas. Jadi inderanya lebih dari cobra yang lain. Dan patokan atau gigitannya dia itu bisa 10 sampai 20. Aku lihat di jurnal tuh sampai 20 kali dari ular kecil-kecil yang venom. Gila. Lebih powerful ya? 50-50 Mas itu. Nah, jadi buat teman-teman yang main airsoft itu biasanya yang sering ya ular kobra Jawa. Kedua yang biasanya ular hijau. Nah, ular hijau ini termasuk keluarga viper. Jadi viper itu ada viper tanah, viper pohon ya. Yang hijau ini ada 2 jenis Mas. Ada ular hijau yang kecil itu nggak beracun, kecil, tapi ekornya hijau. Nah yang berbahaya ini, yang ekornya agak merah Mas. Tapi masa kita waktu ketemu di sana, saya nonton ekornya nggak mungkin, sebagai dihindari. Nah yang jenis apa namanya hijau tadi itu albolaris ya, itu namanya itu sebentar apa ya, ada albolaris sama insularis. Trimeresurus albolaris itu yang warna hijau, Trimeresurus insulin warnanya biru Mas, api. Eksotis malah. Itu yang dipencinta orang-orang ya di buat hobi. Nah yang hijau ini biasanya tuh diranting Mas, nempel muter terus dia gini standby, atau nggak dia diem. Tapi begitu ada orang lewat gerusuk ya, itu nggak bisa nyembur. Nggak nyembur tapi langsung nyembur ini punya kobra aja. Oh iya. Oke, ini sebelum ke bahasan yang viper Mas ya, saya sempat ngomongnya cuma nggak enak. Nyembur ini racunnya masuknya gimana? Nah, kalau dia lebih ke kalau matok kita tahu kan? Ke mata. Oh, ke mata. Dia nyamperin ke mata.
Kalau kena anggota tubuh lain? Nggak masalah, tapi kalau ada luka mas, borok misalnya ya, wes itu masuk. Oh iya, kita sebagai airsoft kadang kenanya sih nggak sakit, pulangnya beler. Nah, beler itu mas, adrenalin. Itu. Jadi Cobra Jawa itu warnanya seperti yang kemarin mas itu ya, itu babynya itu mas. Baby baru netes itu udah high venom meskipun 0, mili sekian, tapi statusnya udah high venom. Kalau misal kita pakai sepatu safety terus celana Black Hawk umumnya gitu tembus? Kalau si Cobra? Kalau matok mas ya, kalau misal kain. Kalau matok, kalau nyemburnya kita udah tahu tadi. Kalau matok, kalau kena kita pakai safety sepatu yang tebel ya, sepatu supir ya, itu saya aman sih. Tapi kalau misalnya kena lengan, bajunya. Iya, soalnya kan kita nggak tahu dia di mana ya. Nah. Kalau dia di bawah terus sih enak. Kalau Cobra jarang sampai naik ke pohon, jarang, dia di tanah atau di atas tanah. Oh. Kecuali yang Viper. Nah itu ya, Viper memang spesialis di atas ya. Iya. Itu. Selain Cobra, Viper, apa lagi? Wuling sama welang. Apa tuh? Nah, ada wuling, warnanya hitam, putih, hitam, kuning. Nah, yang membedakan nanti ada warna yang dari punggung sampai ke sini putus, ini putih semua dasarnya ular ya. Nanti ada yang langsung full. Gandeng. Jadi nanti saya kirimi foto ya, foto contoh wuling. Warnanya pakai menarik, antara putih, hitam, atau kuning hitam mas. Jadi semakin menarik warnanya sudah ya, tinggal lari. Ular semakin daya tariknya warna semakin apik lah itu udah. Udah bahaya. Bahaya. Terus kepalanya mas, mesti ada yang tanya, ular yang berbisa sama nggak? Berbisa gimana? Gampang. Ular kepalanya segitiga mas, bentuknya tuh segitiga. Kalau ular piton kan dia agak cembung apa? Iya, dia agak lonjong ya. Kalau kita tarik. Anaconda itu nggak berbisa, piton, jenis-jenis sanca itu nggak berbisa. Ada ular kopi, ular sapi banyak mas. Kalau sudah segitiga menyudut. Sudah. Nanti bisa dicek dulu ya, ciri kepalanya ular yang berbisa itu segitiga dan warnanya tuh cantik mas. Cantik. Eksotis. Menarik untuk dipegang. Wuling itu karakternya pemalu mas ya. Ada orang sudah udah pergi dia. Jadi kita waktu main airsoft itu ya kita nggak tahuan. Tiba-tiba kita di tempatnya sarangnya dia nih. Kalau ada wuling atau apa, mesti dia ular tak takut sebenarnya. Malu sendiri ya. Tapi kalau Cobra beda mas. Ya karena teritoriality. Cobra lebih agresif. Ada dignity-nya, ada Aku pernah pengalaman mas Cobra itu. Itu rasanya 50-50 mas. Jadi waktu aku main di Sidoarjo itu di daerah Sukodono itu ada tempat penimbunan kayu-kayu jati mas. Nah aku pakai kamuflase ghillie suit, tiarap mas, tiarap di tumpuk-tumpukan kayu-kayu yang udah lapuk tuh. Tiarap gini udah, bilang ini ada yang main nggak ya, ada yang lewat nggak gitu. Nah gegerku mas, punggung. Jalan seru, ya? Nyebrang, seru. Anjir. Teko ini, tentis naik gitu sampai sini melintang gitu, seret. Kan ghillie suitku tipis mas ya, karena aku pakai kaos biasa. Kerasa dong. Ya kerasa mas, seret. Apa iya tak? Kita garuk, tak mungkin. Kok rasanya tuh mas, kok sampai nanti bokong kok ono sing gerak. Gak berani gini aku, cuma tak lirik gini toh, lirik gini, warna hitam. Fik gitu ya, Cobra Jawa. Lewat mas, seret itu. Ini udah wis bener aku ini. Iya lah, gedenya kecil, segini tak kecil ya. Tapi masuk Cina ada Cobra. Nah, boleh. Tak lihat tuh, lihat kepalanya kan Cobra ada ciri-cirinya, sisiknya tuh kayak kotak-kotak kayak kemarin sampean itu mas. Itu sampai yang nge-share. Baby Cobra udah itu. Langsung kelihatan ya, walaupun buram tuh karena ya kamera murah. Gelap apa ya, kayak warna-warna ya masih baby. Dia nggak eksotis kayak Viper dan wuling tadi padahal ya. Itu aku tiarap di situ sambil gini, sambil makan jajan. Paling ada kurang lebih 15 menitan aku tiarap di situ tuh dia baru lewat. Terus kalau buat teman-teman main airsoft itu yang biasanya agak ngeri tuh ular ranjau. Namanya ngelawatinnya tuh Rhodostoma. Habis Cobra, Viper, wuling, Rhodostoma. Ranjau. Rhodostoma ini dia itu senengannya nungker mas, nungker di semak-semak tanah, sing ono apa namanya daun-daun kering. Dia bisa sembunyi di situ. Dan dia nantang mas, nggak di tengah jalan, di pinggir jalan. Kalau kita supir kan ini jalan, mesti nang golongannya air apa ya? Ya. Di situ wes. Loh, malah golek mulu deh. Dia deliknya di situ, tempatnya yang nyaman. Dia nggak ngejar, nggak apa, tapi begitu kita ngincak ranting sekitar dia langsung sat. Langsung nyerang. Itu Viper tanah. Viper tanah. Oh, jadi dia masuk ke Viper tadi. Cuman ini angkatan darat ya, teman-teman, Viper tanah. Yang tadi angkatan udara kali manjat. Saat main di rindam kita yang kemarin di rindam. Ya, itu yang perlu diwaspadai antara
kobra sama yang tak takuti ya rhodostoma tadi. Tapi nggak menutup kemungkinan viper mas, karena pohonnya kan masih asli. Gede ya, kemungkinan. Tapi jelas kobra ada. Ada pohon bambu, ada barongan-barongan, itu wis ada. Iya. Iya soalnya kalau di Rindam tuh untuk mungkin untuk teman-teman yang luar Jawa pernah ikut Antasena ya, dia itu ada satu tempat yang saya nggak mau buka. Dia itu bekas kayak rumah ban-ban. Ketika saya dan Mas Nawi ke situ, di situ itu telurnya nempel. Saya nggak tahu itu telur apa. Lonjong gini. Loh kalau lonjong pasti mas, karena ayam pun sebenarnya lonjong kan. Cuman yang saya lihat warnanya putih. Ada bintik-bintik, tapi bintik-bintik nggak warna-warni ya. Cuman ada bintiknya. Aku nggak lihat, soalnya aku langsung takut. Begitu, astagfirullahaladzim. Saya tutup tempatnya, wes. Dia numpuk mas, numpuk gitu. Loh ngumpul. Rumpul ya? Apa itu? Ya biasanya kalau ular waktu. Tapi di bawah mas. Di bawah. Dia nggak di atas, dia semuanya di bawah telurnya. Bisa jadi itu ular semak atau gitu. biawak mas. Bisa jadi itu ya. Pokoknya aku nggak mau tahu, tak pikir ada penduduk asli ya kan, natif. Jangan wis. Natif person tak tutup gitu loh, jangan ke situ. Nah, setelah kita tadi bahas ular tadi mas ya, racunnya mas. Racunnya. Nah ini racun itu gimana ada, tuh mas? Kita dari kobra dulu deh. Jadi racun itu ada 5 sudah banyak mas. Ada neurotoksin, hemotoksin, dan kardiotoksin. Satunya ada 2 nih, lupa aku. Cuman yang lebih tak fokusnya 2, neuro sama hemotoksin. Kenapa tuh? Nah, kobra itu neurotoksin mas, yang diserang saraf. Nah, kalau digigit kobra ya, digigit kobra itu kalau nggak ketolong itu 50-50 mas. Itu di Indonesia kemungkinan kecil itu serumnya belum ada tapi langka mas. Itu tadi ya serum. Jadi kalau kena udah saraf mas, orang itu ngantuk mas. Nah, buat orang yang kena gigit kobra, usaha dimelek nang ini mas, kuaplok kono areke. Pokoknya nggak boleh sampai tidur. Kalau tidur bablas, wassalam. Biasanya nanti kalau udah masuk ke rumah sakit, dia nanti di H+2-nya itu rasanya kayak ngantuk. Tapi kalau pertama dia ngerasa mungkin agak panas atau apa ya, gigitannya kobra tadi. Nah itu neurotoksin, nyerang ke saraf. Kalau uling itu hemo. Kalau viper dulu mas. Viper ya hemo. Viper sama uling hemo. Nah itu hemotoksin. Kayak ular hijau itu ya. Dia merusak sel-sel darah merah. Langsung merambat ke organ. Yang kobra efeknya apa? Kalau habis kegigit tuh rasanya kayak mana? Enggak, maksudnya rasanya kayak mana? Ada yang ngantuk dan panas. Oh tadi ya. Kalau yang viper? Tapi dari ketika aku belajar di forum di Facebook, rata-rata mereka tidak merasakan apa-apa, cuma ngantuk mas, rasa kantuk yang luar biasa. Makanya dikaploki. Bablas mas, rata-rata bablas. Kalau kobra is 50-50, tergantung oleh perbuatan. Tapi kalau yang viper itu aku pernah pengalaman nolong orang di Facebook, di grup Facebook Accident Snack Indonesia ya, Snack Accident Indonesia itu ada. Dia digigit ular hijau, untung taringnya tok sih mas. Jadi dia udah tahu ada ular, dia pegang di belakang rumahnya. Megangnya salah, lontir kepala, seret, nyopop. Jadi taringnya 2 itu nggak kena ke jarinya, tapi hanya 1, blingsing loh. Itu 1 taring loh itu. Dia posting, langsung tak arahkan, mas di mana? Posisi di gedangan mas. Wes langsung nang rumah sakit Sutomo. Jadi untuk racun-racun ular atau serum ular, cari di rumah sakit angkatan darat, angkatan laut, angkatan mas ya, sama rumah sakit daerah. Yang gede, rumah sakit punyanya pemerintah. Ya? Nah, itu karena apa? Kalau kebiasaan orang digigit, lahiran digawa nang klinik nang kene, wis mati nang dalam mas, wis salah wis. Kelamaan ya. Jadi bawa langsung korban ini ke rumah sakit. Yang pertama nanti waktu penanganan mas ya, kita nanti bahas penanganan dulu nanti. Yang belum tuh, habis viper yang rhodostoma. Nah kalau rhodostoma itu gimana? Itu kalau nggak merontok apa, dagingnya langsung merotol mas. Misalnya kesini ya, jarimu seucul, sanggup kasih dewe, bludung gitu. Tapi kan ada tulang, ada otot. Iya, bosok mas. Rhodostoma. Biasanya kaki ya, kaki itu menghitam. Itu nanti kalau nggak dibawa ke rumah sakit atau di penanganan yang tepat, amputasi diri sendiri, merotol mas dagingnya mas. Itu apa itu yang neuro apa yang apa tadi? Hemo dia. Hemo. Rusaknya gitu. Oh, jadi langsung ke yang vital-vital ya? Iya. Kalau kobra kan ke saraf tapi langsung kobra itu 2 juga, kardiotoksin masalah. Dia langsung ke jantung. Bukan dong. Langsung ke jantung. Encernya ke darah itu nanti kalau kena bisanya kobra, jelly mas, kental. Iya. Nah, itu udah racun udah saya jelaskan. Nah, penanganan. Nah. Jadi sebentar mas, tak disclaimer dulu.
sepanjang kita bermain airsoft, utamanya di Jawa Timur ya, jarang sekali kasus airsoft itu kegigit ular. Karena biasanya memang dari pihak panitia sudah screening dulu, atau paling nggak tanya ke, kalau di Jawa namanya Mbak Rekso ya, tanya kepada juru kunci, Pak, di sini kayak mana yang ada ularnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di Rindam itu ada di rumah ban itu survei dulu kan panitia. Begitu ya, saya nggak tahu itu biawak atau itu ular ya, saya juga nggak tahu kan, jadi langsung ditutup. Nah biasanya kalau sampai hari ini di Jawa Timur belum ada. Bahkan sudah banyak korban dari BB yang ke mata daripada ular. Lebih banyak korban BB ke matanya daripada ular. Cuman kita bahas ini karena lebih bagus banyak tahu daripada nanti kalau sudah kejadian pelung-pelung. Kan temanmu meninggal. Jadi ini gimana penanganannya, kita bahas yang urat kobra dulu. Kobra. Yang paling kayaknya primadona ya. Sebenarnya kalau penanganan apapun ularnya Mas ya. Satu, si korban ini jangan sampai atau dibuat dia jangan terlalu apa namanya? Kayak ketakutan, apa istilahnya ya, parno. Nah, semakin dirimu parno, semakin iki apa yo, waduh kecopot iki mati aku. Darahnya kan mumpah Mas jantung ya, jantung. Apalagi sukir kan, basicnya sudah cepat Mas ngalir. Darah itu cepat ngalir di jantung. Jadi ketika ya jangan sampai ya teman-teman di Jawa Timur ya, ketika ada pun tanya Mas, sabar bro, kamu nonton nggak ulone kayak apa? Nah, identifikasi Mas. Gitu, gimana? Kadang kan dicopot, dia ngerti, janji dicopot iki ireng nih, berarti kobra atau apa? Ijo, oh berarti ular viper pohon atau ini. Nah kan tanya, kamu dicopot apa? Ular apa? Terus tak ketok nggak? Iya Mas ini, nah itu baru satu ya. Kedua, jangan suruh dia tenang, ojo panik. Kalau naik panik racunnya cepet munggah. Iya, suruh tenang sih, sabar, tenang, kalem. Nafasmu olah sangat santai, wis ayo. Yang ketiga itu imobilisasi, lakukan imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Teman-teman nanti bisa dicek di Google ya, imobilisasi pada gigitan ular. Kayak ini Mas, bebet. Jadi ada kayu dua atau kayu ranting pohon ya, misalnya tangannya sampai sini. Ya, misal copot ya. Gitu nah, seringnya. Aku dicopot ini ular apa ya? Ya wis, langkah pertama cari kayu atau sesuatu yang keras ya, taruh di sini sama sini Mas. Diikat. Oh kayak digip. Ya, kayak digip. Fungsinya apa? Biar ini nggak ini Mas, nggak obah ya, terus gini. Nek kaki ya kaki, jalannya kudu santai. Jadi dipapang mungkin biar cepet. Nah itu imobilisasi. Jadi nanti ada ya teman-teman yang masih penasaran ya. Ketika ada imobilisasi gigitan ular itu ada penjelasannya banyak. Nah kenapa kok diimobilisasi? Biar tadi kita mengurangi efek namanya gerak Mas. Karena gerak malah cepet. Apalagi dia panik, Mas aku apa iki Mas? Mas yo wah itu wis ojo. Santai sih. Ulo apa nonton enggak kan? Ulo nang ndi nang lemah apa nang pohon ta piye kok cepet nah. Itu. Tapi kalau dia nggak tahu ya enggak apa-apa, tapi tetap diimobilisasi Mas. Langsung dibawa ke rumah sakit daerah. Nah, di sana itu rumah sakit daerah itu apa namanya? Untuk serum insya Allah ada. Nah, kembali lagi Mas, di Indonesia ki apa ya? Di luar negeri kan serumnya kan pakai ya, berbagai jenis ular itu luar negeri punya. Tapi setauku di Indonesia ini serumnya itu tidak untuk beberapa kasus ular kayak kobra, itu masih belum ada. Nek weling, ular viper, insya Allah masih ada. Satu ampul suntikan itu kemarin yang teman yang tak tolong itu di Rumah Sakit Sutomo habis 4 kalau nggak 6 ampul. Satu ampul berapa tuh? Kali duit? Kurang lebih, aku dulu tanya sama dia 1,350. 1,350 satu ampul dan butuh 6. Istimewa. Dia digigit jam 3, posting jam 5 ketemuan sama aku, tak rujuk di UGD. Di IGD pun orang masih kayak kurang aware loh waktu itu ya perawatnya. Akhirnya aku punya kontak di Facebook itu namanya Dokter Tri. Dokter Tri ini dia spesialis kan benar-benar kayak profesornya tentang toksik-toksiknya ular. Racun. Sama teman-teman komunitas juga datang kan. Terus ditelepon dihubungi. Mas tolong HP-nya kasih ke dokter ya. Tak kasih dokter. Dokter langsung nyanda udah tahu apa yang dikerjain. Oke Mas. Kita balik ke bahasan awalnya tadi. Dari ada jeda waktu nggak tuh Mas? Kalau tiap ular tuh kayak pokoknya ini paling lambat apa cuma diimobilisasi terus dibiarkan nggak mungkin? Nggak mungkin. Jadi ya kurang lebih 20 menit Mas itu
nyawa kita masih 20 menit. Jadi dalam 20 menit itu harapannya teman-temannya sudah masuk rumah sakit. Udah di rumah sakit ya? Udah penanganan pertama. Pokoknya tadi kayak gimana habis identifikasi ular dulu. Nah, waktu digigit. Bukan digigit, dimobilisasi kayak apa? Oh iya, sorry, dimobilisasi. Diikat gitu ya habis jalan. Terus kita antarkan ke rumah sakit daerah. Jangan pernah mampir kemana-mana. Karena langsung ke IGD berarti? Waktu itu berharga soalnya. Langsung ke IGD berarti? Oke. Kalau kobra tadi efeknya bisa ngantuk. Terus kalau yang ular-ular kayak olaling dan sebagainya itu mungkin rasa panas. Kenapa kok nggak diikat aja mas? Kan biasanya kalau pertanyaan bagus ini giling-giling ya. Nggak normalnya. Umumnya kalau orang-orang dulu ya masyarakat awamnya habis kegigit tuh diikat. Langsung misalnya sini ya sampai sini. Ikat di sini apa di sini. Nah itu pertanyaan bagus. Itu pernah disampaikan oleh Dokter Tri. Kenapa kok nggak diikat aja dok? Diikat nanti yang namanya saraf-saraf sama apa istilahnya apa ini kecil-kecil di jaringan-jaringan itu mati mas. Amputasi. Kayak kan frostbite ya. Kalau ini nyatuk yang dingin ya ini nyatuk yang hitam. Bengkak. Malah amputasi. Ya bisa jadi. Kalau nggak diikat aku nggak tambah keseluruhan badan mas. Fungsi ada imobilisasi jalan. Terus kita diantarkan ke rumah sakit. Kita pastikan si anak ini nggak usah panik, udah diantar. Oke. You have 20 menit lah. 20 menit something lah ya. Kalau misal kita stop, biasanya juga di Bandung tahun 2013 ada orang digigit kobra sama temannya disedot. Dia yang digigit ini masuk rumah sakit kan? Yang nyedot nyusul rumah sakit. Yang digigit besoknya meninggal. Yang nyedot besoknya lagi meninggal. Loh. Jadi ketika racun digigit ya, disedot nih racunnya. Racunnya kan berupa kayak protein kecil sel ya, protein ya. Itu masuk ke sini mas, gigi. Masuk ke apa? Celah-celah gigi dulu. Bisa jadi kalau ada sariawan ya, racun tuh bisa masuk. Gigi berlubang. Bahaya itu juga. Langsung ke saraf kan? Masuk. Catatnya. Nah itu racunnya langsung nyebar cepat malah. Itu 3 orang. Langsung di kepala lagi ya. Nah, itu 3 orang mas meninggal. Waduh. Jadi kalau digigit ular jangan sampai disedot. Waduh guys. Sama-sama nanti kita COVID. Karena gigitan ular yang kecil-kecil ya kayak viper, rhodostoma dan sebagainya. Itu aja kayak curut-curut gitu kayak berapa 5 mili lah. Nah, ada ya itu gigitan pertama sama gigitan kedua itu ada lagi mas. Ada seper dia. Oh gitu. Dia nyeper. Nanti habis gigit bisanya habis, ditaringnya ini habis. Itu nanti dia 15 atau setengah jam itu dia nge-refill di kelenjar atasnya ini. Ready for second round. Beronde-ronde. Jadi taringnya itu kayak suntik, kayak jarum suntik itu nanti nge-refill. Terus pos asidannya gimana tuh mas? Let's say habis kegigit ya toh. Terus pasti panitia handle kalau memang ada panitianya sesuai supir yang bagus itu supir yang banyak panitianya. At least kalau misal naudzubillah min zalik ya amit-amit dia nggak ketolong, panitia sudah berusaha. Tapi pokoknya ada panitianya dulu. Nah ini juga mungkin jadi video yang bagus untuk panitia-panitia yang ada acara airsoft ya. Barangkali ada screeningnya juga gimana dan lain-lain. Oke, kita lanjut pos asiden mas pertanyaan saya tadi. Nah, semisal ularnya di situ tuh, jeret, gigit dia, das. Oke, kita punya countdown 20 menit something. Tapi kita sudah tahu kan kalau ini dimobilisasi, terus kemudian kita tenangkan dulu sambil imobilisasi mungkin yang nenanginnya. Terus kita antar ke rumah sakit. Nah, misal seperti itu. Let's say bukan kobra deh, viper. Berarti kan ada serumnya kalau mostly ada di rumah sakit daerah yang besar. Nah, kalau nih Mas, kalau kalau misal setelah itu kemudian dia balik, ada nggak Mas kayak sisa-sisa berapa persen sih chance untuk yang habis kegigit tuh sekalipun sudah di IGD? Maksudnya peluang keselamatannya. Nah, kalau kobra tadi 50-50. Bahkan ketika sudah diobati 50-50 Mas. Iya. Jadi nggak bisa. Uling itu kayak di Bekasi itu Pak Satpam. Hujan-hujan rintik-rintik di perumahan, dia ular uling kecil Pak segini, panjang, hitam, putih, jelas itu. Diusir atau dimainin sama dia, kepatok. Itu malam jam 11 subuh di rumah sakit masalah. Baru sudah di rumah sakit. Jadi kita juga nggak tahu ya di rumah sakit itu serum yang cocok sama jodoh sama. Iya, karena obat mahal aja kan
ada serum, misalnya serum X lah, aku bilang karena saya nggak tahu ya pasti ya serum X. Ini cocok untuk membantu yang viper hijau sama weling misalnya. Kobra nggak bisa. Seperti itu. Oh, makanya jadi temanku habis 4 suntik lagi. Oke, jadi ya ini balik lagi ke safety kita ya teman-teman. Oke Mas, safety paling murah yang bisa kita sudah tahu karakteristik ularnya. Mas Panda juga kirim gambar, editor juga silakan nanti diedit ya Pak editor ya. Nah kita sudah tahu penanganan pertamanya dan kita sudah tahu chance untuk kesempatan selamat post asidennya. Iya. Oke, berarti dari kesimpulan pembicaraan ini mending dicegah daripada mengobati sebenarnya. Apa sih Mas yang bisa kita lakukan sebagai SO semurah mungkin? Semurah mungkin. Kemarin kayak aku sendiri sniper ya. Jangan tahu, jangan main. Kira-kira gimana biar kena ular? Satu, pakai sepatu yang mungkin di atasnya mata kaki ini Mas ya. Ya agak tinggi dikit lah. Kosaki agak tebel. Terus celana ini kan bisa dimasuk noto. Jangan sampai celana ngeor-ngeor ya. Biasanya ada teman-teman yang ada tuh. Wah, sebel ngeor. Saya pernah kayak gitu main di mana Karangpilang, dirubung ambek semut Mas. Wow, dari sini ternyata. Iya, kadang kalau nggak dari situ dari sini. Dari sini. Yang open finger itu kan bahaya itu. Open finger ya. Makanya harus pakai apa namanya? Yang full, yang safety glove ya, glove itu. Terus celananya juga aja sing tipis-tipis ya. Apa ya? Bondo sih dalam artian mainlah yang sesuai dengan ya there's a reason kenapa disebut safety pants gitu kan ya itu. Terus baju pakai daleman juga, yang penting pakai parfum Mas. Nek kalau parfum nggak autan karena barang-barang kayak reptil kayak serangga begitu kena bau tuh udah. Tapi gini Mas, kalau parfum kan kadang tuh saya ngepre ya udah 10 menit nggak bau, apa mereka masih bisa membau? Kalau kembali lagi, ular ini kan menyerang kita ketika kita berada di zonanya dia. Misalnya lagi ini, dembis, teritorial. Tapi kalau agak jauh ya, insya Allah nggak sampai diserang. Oke, berarti sebisa mungkin kita menghindari habitat mereka dong. Ya. Kalau kobra di mana habitatnya? Kalau di hutan itu lubang-lubang Mas, yang berlubang-lubang di bawahnya pohon sama terutama kayak apa namanya? Kayak sarang tupai ya. Tupai kan juga gitu, bikin lubang di pohon. Tupai di bawah, tapi nggak kalau dia di bawah Mas tanah. Oh di bawah. Dia nggak pernah kobra di atas pohon itu juara. Jadi barongan di bawah akar-akar. Barongan itu ini ya, bambu, kumpulan bambu. Kumpulan bambu, ada bambu-bambu di sekitar tanah itu ada lubang. Bisa dikira lubang hijau ini. Iya, barang PT. Itu biasanya di kobra suka ngeleng. Oke, itu kobra. Vipers? Viper sama-sama kayak di ranting-ranting pohon yang yang rumbu-rumbu kita jalan misalnya nabrak-nabrak gitu. Yang menjuntai. Nah, sama kecil berarti dia ya? Bisa. Di kayak gini ranting-ranting sama di pohonnya gini lilit tapi kepalanya masih karena hijau nggak kelihatan. Kita lagi main. Kita waktu strike gitu ya. Dia pas nyantol ya langsung Assalamualaikum. Waalaikumsalam wes cetok gitu. Iya. Pokoknya kerasa panas Mas ya. Aku tanya temanku tuh rasanya apa? Yo kowe disuntik ambek dong, celekit gitu. Tapi langsung panas. Nanti berapa menit kemudian itu ada efeknya Mas. Kok panas yo. Panas yo. Yang mencurigakan Mas. Terus nek gone ngantuk, kok ngantuk yo coba ngantuk sih. Tak pelopong enggak apa-apa. Rumah sakit. Oke. Itu. Kalau si Viper yang ada sama digigit peri juga dia. Ya maksudnya habitatnya itu tadi di semak-semak Mas. Semak-semak. Apa daun-daun yang kering-kering itu Mas, yang numpuk-numpuk. Sembunyi di situ dia. Gitu. Dia jarang jalan-jalan. That's why ranjau darat. Karena dia masuk ke dalam, kita nggak bisa lihat. Rhodostoma, rhodostoma gitu. Kalau coklat panjang terus ada putih-putihnya muter-muter gitu apa? Uling ya, ulang antara ulang ya. Oke Mas, kenapa sih Mas di setiap field yang kita sering ketemu ular, contoh saya ketemu baby cobra itu, kenapa rata-rata yang ada ularnya tuh field yang deket sungai Mas? Ya itu emang di bantaran sungai atau sungai terus naik ke tanah gitu ya, pohon-pohon rimbun, barong-barongan atau apa di situ emang. Itu ada uling. Kenapa kok di sungai? Nyaman dia. Apa kelembapan? Kembali lagi kelembapan sama sumber. That's why kalau musim kering kita nggak pernah lihat Mas. Gitu ya. Yang lembab, tapi ya tetap di pohon-pohon yang hawanya dingin lembab ada. Yang rimbun mungkin ya. Pokoknya dia butuh lembab. Butuh minum juga. Kedua dia kan makannya ya ikan juga Mas. Ikan, burung, ya.
sambil nyelam dia kadang-kadang ada kayak kata atau apa, itu udah langsung makan di situ. Jadi sekalian ya ekosistemnya lah ya. Dan dia jarang jauh-jauh sama yang namanya sumber air atau tempat yang buat cari mangsa di situ. Baru aja sampai lah teman-teman ketemu tuh. Untuk airsoft snipers. Nah, untuk rifleman, let's say mungkin lawan kita either Viper kalau udah tahu seperti ini ya, atau Rhodostoma. Mengurangi chance untuk kita masuk ke tempatnya Cobra. Sniper tuh gimana mas? Nah, kalau aku biasanya sniper mas ya, kan waktu game sampai bilangnya game ya. Aku mesti terakhir satu kan kita strategi ya. Itu tak sambung nanti yo, musuhin nanti yo lah. Oh di atas itu, mesti aku berapa bagus itu tak lihat dulu mas, tak giniin, atau enggak nyari stick kayu, tak sak itu pasti tuh. Ya teman-teman yang bisa nembak aku tak giniin dulu, tak ada batu tak das saya lempar, kalau nggak ada pergerakan atau apa ya udah aku mau pelan-pelan. Kalau misal kita ngelempar batu ke semak nih atau jepres pakai stick gitu, kalau ada ularnya langsung reaksi dia? Dia mesti kabur ya. Oh kabur? Karena sebenarnya tuh dia ular tuh malu sebenarnya. Kalau ada orang itu pergi. Even kobra? Kobra pun kalau diusik guys ngalih, kecuali kalau ditantang ya, misalnya di. Bagaimana? Nah, itu dia defend, udah pasti defend. Nah defend ini dia mesti gak bakal kabur mas, nunggu kita. Pride-nya bos. Nah itu kobra. Jadi kalau misalnya orang kobra digodek gini paling dia ngalih lagi. Tapi kalau kita cekat sini, cekat sana, nanti gadulinan. Langsung mantap ya. Senteni ayo. Lu atau gua? Nah itu. Apalagi king cobra, itu bisa ngejar king cobra. Jadi kalau sniper aku bisa gitu tak, usik gitu terus aku tak matiin. Aku nang dia, aku nang kono enggak ya gitu. Ya emang sih kita nggak tahu ya hari apes gak ada di kalender mas. Iya nggak ada di kalender. Dan aku berpikir selama 2010 sampai sekarang belum pernah ketemu teman yang digigit sama ular lah ya. Semoga jangan. Tetap seperti tapi bagiku itu berpotensi mas. Ya ini basic survival knowledge tentang how to prevent some accident. Ono mas Panda lo, iya. Tapi kau nek ono, terus apa yang kamu lakukan ke temenmu? Bengong, nunggu temenmu buyar. Nah, gitu. Dibiarin tidur ya turu bubar deh. Jadi dari obrolan sampai aku kan cara penanganan pertama. Pokoknya jadi 4 itu ya yang berpotensi banget ketemu airsoft. Kita ambil konklusi Cobra penanganannya sudah dijelaskan, silakan di rewind mundur. Kemudian ciri-ciri habitatnya, ciri-ciri ularnya, rasa rumah doreng itu ya. Menurut kemungkinan bisa Viper bisa masuk. Di dalam rumahnya bang. Bisa ya, kan dia bebas kalau malam dia nyari makan. Iya ya, nggak pernah tahu juga kita. Tahu. Atau salah-salah Rhodostoma kan banyak lubangnya tuh kita jalan-jalan. Uranjo banget. Kemudian yang kedua ada Vipers, baik yang di daun maupun yang di darat. Dan yang terakhir nanti ulang-uling. Ini 4 yang paling berpotensi ya teman-teman. Jadi konklusi saya selalu gunakan pakaian safety yang baik, keamanan yang baik, bermainlah dengan seolah-olah kalian punya mindset dari apa nggak ada di kalender. Nah kemudian untuk rifleman tadi sudah saya kasih example, snipers apalagi itu menurut saya bagus sih, karena it's just a game bro. Jadi nggak perlu yang langsung masuk gitu, enggak, mending kita screening dulu, jaga-jaga. Karena kita kan main di rumahnya mereka. Iya, kita kan main di tempat mereka. Jangan-jangan kita belum datang mereka sudah di situ. Bertahun-tahun, bergenerasi-generasi. Dia masih cuek sama kita. Oh, hari ini tema-tema jarang wis lah. Tapi lek ganggu ya boleh. Ya kan di waktu saya di Sukodono itu dirambati pernah. Waduh. Ya enggak menutup kemungkinan lah. Dan jangan lupa gunakan parfum atau autan. Kalau saya pakai autan. Kalau saya kayaknya autan ya, karena tapi gini Mas Panda, apa nggak ketutupan baju baunya Mas Panda? Nah, itu kalau pengalamanku kemarin yang di kena serangga itu autan. Terus kalau parfum bersamaan, beli parfum sing murah yang rada nyenggrok ya Mas. Iya, yang kayak di Indomaret tuh loh, yang kayak 15.000 kalau nggak banget tuh. Wes. Bawa saya itu udah. Itu ya. Soalnya kalau autan make sense karena waktu itu baby cobranya deket dulu sih. Deket banget. Sampai mendatangi ke tempatnya dia mungkin. Oh enggak, jadi aku di samping jalan gini, di sebelah ini memang ada tumpukan daun pisang kering. Dan itu basah. Aku tahu itu basah. Ya. Makanya nggak masuk. Lah dia keluar Mas dari situ. Kayaknya nyapa. Bisa jadi aku di jalur biasanya dia. Iya, di lingkungan atau dia. Memang karena masih kecil ya. Jadi mau penasaran bahwa aku nggak tahu sih Mas. Atau akunya yang nggak sengaja ternyata
jalan seberang itu masuk teritorinya dia. Sekitar kurang lebih hampir 100 meter persegi mas. Itu pernah aku baca jurnal ya. Itu ini ada 100 meteran. 100 meter lah. Satu bidang gitu ya. Kalau ada baby di situ, mesti anak panja-panja nih. Oh. Dia netesnya nggak 1-2. Elelo netesnya 30 butir ya. Wedan. Paling netes paling separuh 15 lah. Itu tetap bahaya sih, kalau baby udah bahaya. Dia iseng nyokot sih aku ya berangkat. Waktu itu nggak ada jenengan. Kecil segini tuh bisa ditantang ya, ntar di botol aqua dimasukin itu segini mas. Berarti defensifnya Cobra itu bawa naluri ya? Naluri dari kecil. Bahkan dari zero age, iya. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah, syukur kita sudah sampai ke fase penutup. Saya terima kasih sekali untuk Mas Panda dan semua kru yang bertugas. Ada Mas Nawi kameramen, Mbak Novi dan Properti. Saya sendiri sebagai host. Ada 2 poin yang harus saya sampaikan di sini, Mas Panda. Ini namanya kebijakan dan disclaimer untuk semua airsofter. Dan yang kedua pemberian cindera mata. Nah, ini kita lupa bawanya ya Mas Nawi ya. Nanti simbolis saja suatu hari kita sampai. Untuk teman-teman yang punya teman yang bisa dikorek ilmunya dan ikhlas seperti Mas Panda ini, kita bisa nyamperin loh sekarang, nggak cuman kita yang nunggu. Insya Allah kedepannya kita akan lebih banyak topik-topik yang mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan bermain airsoft. Nah itu K2BS. Kan ada K3 ya kan. Lalu K2BS. Oke. Disclaimer ya teman-teman, kita bahas ini bukan berarti kita mau nantangin, bukan berarti kita mau lalai, tapi basically ini adalah basic knowledge yang saya rasa semua airsofter harus tahu ya. Either mau di Woodland ataupun di Sikibi, karena di Rindam itu kita punya tempat Sikibi dan sangat berpotensi dimasuki ular, karena sekali lagi kita bermain di tempat mereka yang sudah bertumbuh dan bergenerasi-generasi. Ada yang mau saya sampaikan, Mas Panda? Apalagi perbedaan dari musim kemarau ke hujan, Mas. Nah, musim hujan tuh ular pada dilarang. That's why kita ketemu hujan terus mungkin karena semuanya lembab ya, jadi dia nyaman. Cobra tuh suka nyelempit kalau di rumah misalnya, itu di tempat sepatu. Pokoknya yang lembab. Lembab pokoknya. Kalau kering terus cahayanya padang, ini dia nggak mau. Dia nyari yang gelap wis intinya. Di bawah-bawah paving. Aku pernah nemu tuh di bawah paving. Kok gitu. Ternyata buka paving siji loro telu awake kok kotak-kotak warnanya. Jadi kali langsung tak kepruk. Oke, jadi itu preventifnya selalu sediakan autan, selalu sediakan parfum. Dan untuk sniper mutek ocote ya, bawa stick ya atau batu atau something yang unit untuk masuk ke situ, lay down di situ. Ada baiknya di screening dulu. Sekali lagi saya terima kasih sekali untuk Mas Panda. Ya, karena sudah jauh-jauh dari rumah ke sini, walaupun lebih jauh dari saya yang ke sini ya. Dan saya terima kasih untuk kru yang bertugas. Salam Airsofter Indonesia dan terima kasih. Thank you. Jaya selalu. Airsofter. Mantap, guys.